Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahmad, NPM 022721111147. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul akuntansi perubahan harga. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perubahan harga itu? Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, masukan atau keluaran. Sedangkan dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek atau pos dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek atau pos pada saat tertentu. Dari sudut perusahaan, perbedaan harga masukan dan keluaran ini bukan merupakan perubahan harga, tetapi merupakan laba, yaitu kenaikan nilai ekonomik yang diharapkan karena proses produksi. Kemudian terdapat juga beberapa konsep rangka akuntansi perubahan harga, antara lain yang pertama itu rangka akuntansi pokok. Ini didasarkan pada asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa. Yang kedua itu cost, dianggap mempresentasikan nilai dalam keadaan terjadi perubahan harga. Cost historis dipertahankan karena alasan keterandalan pengukuran dan keterujian data dalam kondisi perubahan harga. Sangat mencolok keberpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang agar kualitas keterandalan dan keberpautan ini dapat dicapai. Rangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan posisi keuangan. Rangka akuntansi pokok akan menghasilkan statement keuangan dasar. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tidak terbatas pada masalah pertanggungjawaban secara umum pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Tujuan penyajian informasi untuk pertanggungjawaban menjadi tidak berarti atau bahkan dapat diganti sama sekali. Kemudian yang terakhir yaitu cost, merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa, merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka penyerahan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu perubahan harga ini menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian unit ukur dan pemertahanan kapital. Masalah penilaian ini berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Kemudian masalah unit pengukur berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Selanjutnya masalah pemertahanan kapital ini berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, finansial atau fisis, sebagai data dasar dalam kondisi perubahan harga akuntansi cost historis. Menghadapi tiga masalah fundamental yang berkaitan dengan penilaian valuation, unit pengukur, dan pemertahanan kapital. Kemudian di sini juga terdapat beberapa jenis perubahan harga. Yang pertama itu perubahan harga beli. Nah, perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya itu kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu. Kemudian perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Kemudian yang kedua, perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik ini adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar masukan maupun pasar keluaran. Perubahan harga spesifik ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain perubahan selera konsumen, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Perubahan harga spesifik dalam pasar masukan ini akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan kos aset yang akhirnya ini akan mempengaruhi biaya bagi perusahaan. Perubahan harga spesifik dalam pasar keluaran ini akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu
perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif ini mengukur tingkat penyimpanan dan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Kalau unit moneter dihomogenuskan dengan indeks harga umum, statement laba rugi akan menggambarkan laba real secara ekonomik. Pengaruh perubahan harga relatif ini tidak dapat terungkapkan secara penuh kalau penyesuaiannya tidak dilakukan baik untuk perubahan harga spesifik maupun perubahan harga umum. Nah, model akuntansi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga relatif sebenarnya merupakan bastar atau hibrida antara model akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Model hibrida tersebut itu disebut akuntansi kos sekarang daya beli konstan. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat serta lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.